Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih kelas 12C, Zaki dan teman-teman sudah bersedia hadir di ruangan BK ini untuk melakukan layanan bimbingan kelompok kita. Nah, sebelum itu, Ibu mau menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian pagi menjelang siang hari ini? Baik. Capek ya karena berhabis olahraga? Ya, Capek. Nah, di sini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelum itu, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa agar proses kita berjalan sampai dengan selesai dengan baik. Silakan. Salah satu, Zaki bisa memimpin teman-teman dulu. Silakan. Ibu dan teman-teman, semoga kamu dapat bimbingan pada pagi hari ini adalah bersama-sama. Saya beragama agama saya Islam. Semoga dengan syaitan ini bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu kepada kami, berikanlah karunia agar kami dapat memahaminya, dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Terima kasih Zaki sudah memimpin kita di dalam doa. Jadi baik anak-anak, sebelum itu Ibu mau tanya, kalian di antara kalian ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok? Tidak tahu. Oke, jadi Ibu menjelaskan dulu. Ya baik, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilakukan di dalam kelompok seperti ini, minimal ya 8 orang seperti itu, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Contohnya seperti ini disebut dinamika kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok itu kalian bisa menuangkan, memberikan pendapat-pendapat kalian, menceritakan masalah kalian, memberikan ide-ide kalian, solusi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang akan kita bahas. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada namanya asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kalian itu tidak perlu takut untuk berbicara, mengeluarkan pendapat dari dalam diri kalian. Itu tidak perlu takut karena yang tahu itu hanya kita saja di sini. Setelah kalian keluar pintu di ruang BK, Ibu berharap kalian itu tidak menceritakan contoh rambut punya masalah ini, kalian tidak menceritakan di luar. Zaki punya masalah ini, kalian tidak menceritakan di luar. Sampai sini bisa paham? Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kalian berbicara secara terbuka, jujur, unek-unek apa yang kalian ingin sampaikan di dalam kelompok ini. Kan ini kan teman-teman kelas kalian sendiri, toh. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana kalian melakukan bimbingan kelompok ini tanpa paksaan, toh, datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Terus yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana kalian berbicara, mengeluarkan pendapat kalian, berbagai pendapat. Di sini kita sharing sama-sama untuk mencapai tujuan dari layanan bimbingan kelompok kita tadi. Sampai sini bisa paham? Oke, baik. Di sini Ibu akan melakukan kesepakatan atau kontrak waktu terlebih dahulu. Di sini Ibu sediakan 45 menit untuk melakukan layanan bimbingan kelompok kita. Sampai sini bisa setuju? Setuju? Oke. Sebelum masuk ke layanan bimbingan kita hari ini, Ibu mau kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu sambung kata. Kalian bisa paham? Nah, contoh Ibu sambung kata dari saya. Saya makan, lanjut. Yang terakhir nanti simpulkan. Bisa? Bisa. Nanti darah semua dari kata-kata yang kita omong tadi. Bisa silang-seling, tapi kita mulai dari kanan putar ke kiri. Nanti adik siapa ini? Tidak yang simpul, yang rangkum gitu. Oke, dari Ibu. Saya makan nasi kuning Pakai tempe. Ya, tidak sekarang? Saya makan nasi kuning pagi. Tidak ada di pagi hari. Saya makan nasi kuning dengan tempe. Selanjutnya ulang satu kali dari Rambu. Dari Zaki. Dari Zaki putar ke sini, Rambu yang ini. besok akan Ada Kegiatan di sekolah. Hari ini kurang fokus, tambah satu kali lagi. Ulang dari absen. Nanti Zaki yang simpulkan. Dari absen toh? Coba absen. hari ini. Satu kata. Sorry. Aku Dan dia sedang makan
Gorengan. Di Aku dan dia sedang makan gorengan. di sambungannya Zaki. Rumah. Oke, sebentar. Terima kasih sudah melakukan ice breaking. Semoga dengan ice breaking ini anak-anak semua bisa lebih semangat dan bisa aktif dalam layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, baik. Tadi kita sudah membuat kesepakatan waktu 45 menit untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Di sini ada aturan yang Ibu terapkan, di mana ketika Ibu membuka sesi tanya jawab, dan ketika kalian mau berbicara, Ibu minta kalian angkat tangan saja. Pendek satu begini gitu. Untuk supaya kita punya kegiatan ini tidak amburadul, tertata dan terarah sesuai dengan tahap-tahap yang ada dalam bimbingan kelompok. Sampai sini bisa paham? Kalian sudah siap? Siap. Oke, baik. Jadi topik hari ini yaitu mau kemana setelah lulus SMA sesuai dengan lanjutan dari bimbingan klasikal kemarin. Nah, di sini kalian sudah mendengarkan waktu itu ibu menjelaskan tentang beberapa topik, yaitu 4 topik mengenai pilihan karir. Di sini sampai masih ingat 4 topik itu yang pernah ibu bahas dalam kelas. Yang pertama, studi lanjut perguruan tinggi. Nah, di dalam studi lanjut perguruan tinggi ada beberapa studi lanjut. Maksudnya ada beberapa perguruan tinggi. Ada universitas, apa lagi? Institut, apa lagi? Sekolah tinggi. Institut kan sekolah tinggi. Sekolah tinggi betul sekali Zaki. Nah, politeknik dan Nikah. akademi. Nikah semua Zaki pikirnya akademi. Di dalam perguruan tinggi. Terus yang kedua itu ada kursus dan pelatihan. Yang ketiga ada memasuki kehidupan, memasuki dunia kerja ya. Yang terakhir itu sesuai dengan Zaki menikah. Nah, dari yang kemarin bimbingan klasikal Ibu jelaskan, kalian 7 orang ini kan yang masih belum tahu setelah lulus SMA ini kalian mau lanjut kemana. Ada yang sudah tahu tapi bingung mau pilih jurusannya, atau ada yang mau kursus, mau tes dan lain-lain. Nah, di sini kita sama-sama menggali mungkin hambatan-hambatan apa, kasih tips-tips apa, terus manfaat rencana karir kalian untuk masa depan kalian itu apa. Jadi kita semua tuangkan, curahkan pendapat kalian di dalam sini. Sampai sini bisa paham? Oke. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan. Kalau untuk pengertian semua kan Ibu sudah jelaskan di bimbingan klasikal, toh? Pengertian semuanya Ibu sudah jelaskan. Di sini kita menjelaskan yang pertama itu hambatan-hambatan. Jadi Ibu mau di antara kita anak-anak semua mencurahkan pendapat. Hambatan-hambatan apa saja yang membuat kalian itu susah untuk kayak menentukan pilihan karir kalian? Bisa paham? Bisa. Nah, Ibu minta pendapat kalian satu persatu. Silakan, yang mau di luar. Hambatan, Arsen, silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan. Kalau dari saya sendiri, hambatan yang paling pertama itu mungkin ekonomi keluarga. Oke, terus? Yang kedua itu masih untuk pilihan-pilihan kampus masih belum terarah. Ibu tanya sedikit dengan Arsen, habis setelah lulus SMA itu Arsen mau kuliah atau mau kerja? Mau kuliah. Sudah punya kampus yang ingin dipilih? Belum. Masih belum. Jurusan? Belum. Masih belum juga. Nah, itu hambatan yang pertama yaitu ekonomi keluarga. Terus yang kedua, Ibu minta pendapat dari Zaki. Ibu, untuk saya sendiri, ini kan saya setelah tamat SMA saya mau lanjut di sekolah tinggi, Pak Ibu. Nah, hanya ini syarat untuk masuk sekolah tinggi itu harus ada nilai UTBK. Sedangkan misalnya kalau potong ini kan habis SMA biasa ikut SN, Pak Ibu. Nah, kalau SN nilai ada, misalnya SN lolos begitu, UTBK ini berarti bisa ikut sekolah tinggi lah ya. Nah, itu tuh kayak kemana gitu. Maksudnya kalau SN kan itu seleksi nilai rapor toh. Ya. Kalau UTBK itu harus ujian tertulis Ya, dulu. ujian Tapi tertulis. persyaratan dari sekolah tingginya harus Ini supaya misalnya ini harus ada nilai UTBK. Misalnya kalau yang sudah lolos SN itu bisa ikut apa ya? sekolah tinggi. Ya, gitu. Atau kan nanti mungkin Zaki bisa daftar dua toh, daftar yang ikut SN, daftar yang untuk UTBK. Kalau memang niat Zaki mau ke sekolah tinggi, berarti harus ikut tetap ujian UTBK. Ujian UTBK tuh lumayan susah juga soalnya.
paling ratusan nomor, dan ratusan nomor itu butuh kayak satu nomor 1 menit. Ibu kuliah tes tapi terpakai UTBK USN, seleksi nilai rapor. Kalau yang teman-teman cerita itu memang agak sulit. Intinya belajar dari sekarang. Nah, itu hambatan kedua dari Zaki. Tadi apa dari Zaki? Seleksi ya, seleksi itu UTBK-nya. Dari Rambu, hambatan. Ya mungkin kalau dari saya Ibu lebih ke universitasnya. Kalau saya sudah tahu mau masuk jurusan apa, cuman saya kan sifatnya introvert, jadi kalau untuk memasuki dunia atau tempat baru itu kadang kayak merasa butuh penyesuaian, dan orang tua saya ini maunya saya di Brawijaya Malang. Terus dari Dari saya sendiri juga mau, cuman saya takutnya kurang bisa bersosialisasi dan agak canggung. mau di Brawijaya. Brawijaya. Tidak di Kupang, tidak ada niat di Kupang, maunya di luar. Kalau ya pilihan kedua di Undana ya, pilihan pertama di Undana dengan jurusan? kedokteran. Kalau Brawijaya? Kedokteran juga. Kedokteran dari Oke, silakan Atis. Ini mungkin perbedaan pendapat dari kayak mama ini mau masuk di dunia perguruan, tapi saya maunya di kesehatan. Maksudnya keguruan, ke ilmu pendidikan gitu, keguruan. Terus kalau Atis sendiri mau ke Kesehatan. kesehatan. Jadi sampai sekarang ini masih dapat dengan mama. Oke, nanti baru kita beri pendapat ya. Selanjutnya tadi sudah Ida Mungkin mau ambil jurusan sudah tahu kampusnya tuh. Niatnya mau di dalam NTT. Nah, kalau di dalam NTT pingin kemana? Masih belum tahu juga mau kemana. Sampai sekarang ini masih belum tahu, masih bingung. Kan ada kembaran toh, kembaran juga sama-sama mau kuliah nanti. Oh, salah satu dulu ya antara kalian. Masih mau. Oke, itu Ida punya pendapat. Terus Via. Kalau saya sendiri, orang tua saya mau saya masuk kesehatan, tapi teman-teman saya tidak bisa. Kemampuannya lebih kemana? Lebih ke pelajaran yang saya dapat di generasi mungkin saya kurang mampu. Jadi saya mungkin lebih dari guru. Kemampuannya lebih ke guru daripada ke bidang kesehatan gitu, kedokteran. Terus sampingnya ini nama siapa? Poni. Poni silakan. Kalau saya Kalau hambatan dari Poni apa? kalau saya itu ragu harus pilih jurusan Tapi kampusnya sudah tahu di mana mau ambil. di universitas terbuka. Terbuka UT di kampusnya kan? Jadi saya mau pilih antara jurusan hukum atau jurusan kesehatan masyarakat. Oh, di UT ada kesehatan masyarakat. Kalau di UT lebihnya itu di ilmu perpustakaan. Itu mereka sangat pakai. PNS-nya itu cepat. Iya. Ilmu perpustakaan dari KM Zaman sampai ini tahun nih ilmu perpustakaan yang baru. Tapi harus sesuai dengan minat dan bakat kita juga. Nah, kalian 7 orang sudah memberitahu pendapat, maksudnya hambatan apa saja yang membuat kalian sampai sekarang ini masih belum punya tujuan. Setelah kalian lulus SMA ini mau kemana? Nah, kita kupas satu-satu di sini. Dimulai dari Arsen. Tadi Arsen bilang kendala ekonomi, tapi Arsen mau kuliah, betul tak Arsen? Iya. Nah, Arsen mau kuliah tapi ada kendala ekonomi. Nah, mungkin pendapat dari teman-teman. Jadi kalau masalah ekonomi kan lebih ke privasi diri kita sendiri-sendiri. Tapi Ibu berharap nanti setelah kalian buat layanan ini kalian sudah bisa menentukan kalian punya pilihan karir ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hambatan-hambatan yang banyak ditemui siswa dalam menentukan arah pilihan karir. Tadi kan salah satunya di antara kalian sebut semua toh. Yang pertama itu ada teman-teman memberikan masukan yang berbeda dengan pilihan karir. Ada siswa atau mungkin di antara kalian mungkin masih ikut pendapat teman. Kayak contohnya saya sahabat dengan ini, Rambu sahabat dengan Ida maunya ke kedokteran, Rambu takut kayak Isa sendiri nanti. Saya kan introvert, jadi saya takut bersosialisasi lagi ada orang. Saya mau dekat Ida terus, berarti Rambu mau ke Ida, ikut Ida ke jurusan. Padahal dasarnya Rambu itu tidak bisa. Itu akan sangat mempengaruhi pilihan karir kalian, akan mempengaruhi proses perkuliahan kalian. Karena kuliah itu tuh adik, tidak kayak SMA. Memang kalian datang dan
kalian boleh silakan. Tapi contoh 16 kali pertemuan, dalam kuliah itu ada 16 kali pertemuan. Kalian minimal 4 kali saja terhadir. Itu minimal. Kalau kalian lewat dari 5 kali, kalian program ulang. Program ulang. Kalian masih belum mengerti tahu program ulang. Contoh begini, semester 1 ada 10 SKS. Ada 10 mata kuliah. Ini Ibu omong ya. Ibu ambil salah satu contoh mata kuliah itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Rambu tidak lulus di pendidikan anti korupsi di semester 1. Semester ganjil toh. Nanti dia pas naik semester, kami ini naik semester terus. Tidak kayak tahan kelas tuh tidak. Tetap naik semester 2, semester 3 tetap naik, tapi kalian harus ambil lagi mata kuliah yang kalian tidak lulus. Ganjil ambil di ganjil. Contoh semester 1 tidak lulus pendidikan anti korupsi. Nanti tunggu semester 3 dulu, baru ambil ulang mata kuliah pendidikan anti korupsi, baru kuliah ulang dengan teman-teman yang di semester 1. Kita masuk kelas dengan duduk dengan anak-anak semester 1. Tidak ada yang rasa malu, itu tidak ada, karena kuliah memang begitu. Bedanya dengan SMA seperti itu. Contoh di semester 2 mata kuliah yang lain tidak lulus, berarti nanti ambilnya di semester 4 dulu baru bisa ambil. Nah, itu tergantung SKS-nya kalian. Jadi Ibu berharap contohnya nanti kalian masuk di perguruan tinggi, contoh kalian harus ambil di kayak semester awal gini. Jangan kayak semester 7 kayak Ibu begini baru program semester 1 ini. Itu sangat rugi sekali. Jadi contohnya 1 tidak lulus mata kuliah ini, semester 3 langsung ambil. Gitu. Masih kayak belum masuk di praktik-praktik. Jadi kalau kalian praktik di lapangan, jarang ke kampus, harus ikut kuliah pulang pergi, itu sangat menguras tenaga. Kalian tidak fokus, baru tiba-tiba tidak lulus lagi. Sampai sini bisa paham? Nah, terus itu Ibu menjelaskan lagi tentang hambatan yang kedua, yaitu hasil belajar kurang menunjang di pilihan karir nanti. Kayak siapa? Seperti Octaviana ini bilang, Octaviana lebih bisanya ke guru, tapi orang tuanya mau ke bidang kesehatan. Nanti coba omong dengan orang tua bahwa mama yang kuliah itu saya. Memang mama yang biaya. Tapi kalau mama paksa saya masuk di kesehatan, mama pikir baik-baik, takut saya putus tengah jalan. Takut saya kuliah bilang, mama beli ini depu alat nih, alat kok apa yang ini untuk ini juta-juta. Tapi pas sampai di kampus kayak tertahu nah buat ini, tertahu tidak lulus mata kuliah. Anak-anak mahasiswa tuh kalau tidak lulus mata kuliah tidak mungkin kasih tahu orang tua. Jadi kasih tahu mama saya semester 2, mama saya semester 3. Padahal ada tunggakan. Program harus ulang lagi. Itu tuh capek sekali ada. Kita kuliah pulang pergi tiba-tiba tidak lulus nih, rugi. Jadi jangan kalian berpikir kuliah itu seperti SMA. Tapi kalian biasa lihat anak kuliah pakai baju bebas, senang datang pagi, habis pulang sore baru dia kuliah lagi. Tapi ada tuntutannya. Sampai sini bisa paham. Selanjutnya itu ada hubungan dengan kedua orang tua yang tidak baik sama dengan ini artis. Dia punya mama mau ke keguruan, tapi artis mau ke kesehatan. Kebalikan dari Octaviana, sama halnya begitu. Coba artis ngomong baik-baik dengan mama. Mungkin mama mau karena artis IPA toh, mama maunya isap anak tuh bisa jadi ini nanti bisa bantu saya, obati saya kalau saya sakit, begini. Padahal kemampuannya artis, maksudnya mohon maaf tadi artis kan lebih ke keguruan toh, mama guru tidak, tapi mama pingin artis guru mengajar begini. Padahal artis tuh tidak bisa menghadapi siswa kayak gitu, dia tidak mampu di keguruan. Guru nih, kalian lihat sendiri tuh mahasiswa PPH masuk di kelas kalian gimana, guru BK bagaimana tangani kalian. Itu kita butuh kesabaran. Tapi kadang orang bilang tidak bisa jadi guru seperti ibu, tidak mau cita-cita jadi guru, makanya omongan sendiri masuk di jurusan BK. Tapi itu takdir, pikir itu tuh takdir. Tuhan bawa kita di sini karena memang kita basic di sini. Bilang ibu tidak bisa sabar memang dulu, tapi semenjak ibu mengajar masuk di BK ketemu kalian, ibu tidak pernah bilang tidak sabar, harus pukul. Jadi semakin kita kuliah tuh kita bisa paham. Jadi pulang rumah ngomong baik-baik dan mama, saatnya di sini mama, saya lebih ke sini. Bakat dan minat satu lebih di sini mama. Mama paksa satu guruan tapi saya tidak bisa, nanti bagaimana? Takutnya lulus lama. Kuliah ini minimal 7 tahun, 14 semester. Kalau tidak lewat sampai 15 semester karena DO. Bayangkan DO, kamu sudah keluar uang juta. Uang makan, uang minum, uang print, itu juta-juta. Karena banyak mahasiswa yang begitu. Dan kejadian baru-baru kemarin yang politeknik, bohong dia punya orang tua, padahal karena DO, taunya mau wisuda hari ini, pergi di jembatan ini, baru
dan tipe orang tua tak? Itu salah satu. Kalau kalian punya masalah di perkuliahan, mama sama salah dan dosen, omong dengan orang tua. Ibu tanya, di antara kalian ini nih, terbuka tidak dengan orang tua? Terbuka. Apa yang kalian sakit terbuka tidak dengan mama bapak, masih menutupi atau apa? Kayak ada punya masalah atau apa di sekolah? Harus terbuka. Nanti kalian kuliah itu harus terbuka dengan orang tua. Biaya, soal biaya nanti kalian kalau contohnya kuliah, jangan pernah bohong. Karena itu, jujur itu akan memperlambat kalian. Mam, uang makan habis. Contoh, mama butuh 200, tapi minta mama 500, ini beli ini mama. Dosen suruh kita beli ini. Jangan. Memang orang tua tuh pasti kasih, kalau untuk kuliah itu depan pasti dia kasih walaupun dia susah. Dia kasih, tapi kalian akan ingat, kalian punya proses akan susah. Kalian lulus akan lama. Kalau kalian bohong orang tua soal uang. Dan itu sudah terjadi aja. Ibu omong ini kan sudah terjadi. Jadi mau butuh apa om baik-baik, mama butuh ini harganya begini, mama begini. Jangan kalian suka nongkrong, uang terada minta orang tua kirim uang banyak. Walaupun kita orang tua mampu, di antara kalian orang tua mampu pasti ada toh. Orang tua mampu minta sewajarnya sesuai dengan kalian yang kebutuhan. Sampai sini bisa paham? Terus itu selanjutnya itu beberapa hambatan yang kalian sudah jelaskan tadi. Nah dari hambatan tadi kita sudah saling kasih masukan bagaimana cara untuk kalian bisa melewati hambatan tersebut. Contohnya tadi Ida lagi Asti dengan Octaviana, Atis dengan Octaviana. Coba ngomong lagi dengan orang tua mengenai mama saya itu lebih di sini, saya lebih di situ. Rambu juga, dia kan introvert. Namanya kuliah, memang kita harus butuh penyesuaian. Kita datang dari Kupang, orang tua Kupang nih NTT, orang tua NTT mudik. Jadi kita pergi di Jawa sana, nanti kan akan bersosialisasi. Tapi memang susah. Kita harus sosialisasi dan teman-teman di kelas bagaimana, kenal teman ini bagaimana. Tapi kalau orang tua niat dalam hati kita pingin, ikut saja. Kuat di doa, minta doa orang tua, minta restu orang tua. Kita pulang harus bawa ijazah. Sampai sini bisa paham? Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke bagaimana cara atau strategi dalam menetapkan pilihan karir. Di sini ada yang tahu bagaimana cara atau strategi menetapkan pilihan karir? Belum. Tidak tahu? Tidak. Zaki tertahu? Nah, yang pertama itu cari tahu bakat dan minat. Bakat dan minat ada yang mau berpendapat bagaimana? Contoh, cari tahu bakat dan minat. Tadi kan itu sudah jelaskan panjang lebar, atau pasti kalian sudah bisa paham bagaimana cari tahu bakat dan minat. Silakan beritahu. Yang mau angkat tangan. Kenapa kita omong saja? Kalau kan kita memberi pendapat. Salah benar tidak ada masalah di sini. Tapi pas sama-sama. Cari tahu bakat dan minat dalam diri. Izin dari kebiasaan. Dari kebiasaan. Dari kebiasaan. Nah, terus yang lain? Nah, Rambu mungkin tes psikologi. Ah, bisa. Bisa hasil tes itu bisa menentukan kita bakat dan minatnya lebih kemana. Terus Zaki dari hal yang pertama suka lakukan gitu. Suka lakukan. Contohnya di dalam proses pembelajaran itu kayak gimana? Dalam proses pembelajaran mungkin yang sering ketemu itu kan kayak tanya ke guru atau misalnya mungkin buat ringkasan sendiri. Zaki lebih suka mata pelajaran apa? Banyak ya. Contoh salah satunya. Salah satu mungkin matematika. Nah, matematika itu bisa cari tahu, itu bisa membuat apa, cari tahu bakat dan minat kalian. Saya suka pelajaran apa. Nah, pelajaran itu yang bisa membawa kalian dapat menentukan pilihan karir kalian. Contoh saya suka di bahasa Indonesia, mungkin ambil jurusan matematika kan berlawanan atau itu salah satu contohnya. Yang kedua, kenali minat prestasi. Ada yang bisa memberikan pendapat kenali minat prestasi itu seperti apa? Sama prestasi itu seperti di dalam bidang akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik itu seperti prestasinya Ida di lebih kemana? Maksudnya lebih kayak unggul tuh di mata pelajaran apa? Contohnya saja mungkin bahasa Indonesia. Nah itu kenali minat prestasinya kalian. Terus Zaki, tadi Zaki sudah ada dalam matematika.
Terus artis lebih suka mata pelajaran apa? Atau terada yang disukai? Biologi. Nah itu bisa mencari tahu bakat dan minat kalian tuh, kenali prestasi, minat prestasi dalam diri kalian. Nah yang ketiga itu menulis rencana masa depan. Setelah kalian sudah berbicara, mencurahkan pendapat mengenai layanan bimbingan, mengenai pilihan karir kalian tuh, mulai sekarang kalian harus bisa menulis rencana masa depan. Lagi beberapa bulan tuh lulus. Lagi beberapa bulan baru kalian masih belum punya rencana kedepannya ini bagaimana. Rambu artis itu kan sudah punya, Zaki sudah punya, cuma mereka masih kayak, kalau Rambu kan sudah sesuai dengan orang tua, cuma dia tinggal menyesuaikan dirinya saja toh. Padahal orang tua sudah setuju. Kalau artis masih harus berbicara dengan mamanya mengenai ini pilihan karir. Itu tuh merupakan salah satu rencana untuk menulis masa depan. Jadi Rambu dengan artis sudah punya. Terus Octaviana sudah ngomong dengan mama. Nah sudah, itu merupakan rencananya. Cuma tinggal ngomong baik-baik mama pilihannya bagaimana. Nanti pulang ngomong baik-baik dengan orang tua supaya orang tua tahu sampai anak ini lebih ke sini. Tak paksa dia kuliah di sini, nanti dia kuliah molor begini-begini yang rugi saya. Ida juga seperti itu nanti. Pulang mungkin bisa, nanti ibu ada kasih lembar LKPD untuk kalian bisa menceritakan di dalam itu. Kalian maunya kemana, setelah dari layanan bimbingan kelompoknya. Terus yang kedua itu, yang keempat itu konsultasi dengan guru. Atau di kelas 12C, wali kelas apa? Pak Yusuf. Mungkin bisa konsultasi dengan Pak Yusuf. Atau kayaknya Zaki pernah konsultasi dengan Pak Yusuf. Maksudnya pernah. Kalau contohnya kalian tidak dekat dengan wali kelas, bisa cari konsultasi dengan orang tua atau dengan guru yang kalian kayak percaya. Guru BK juga yang bisa paham tentang perguruan tinggi, mungkin Ibu Adel atau kalian bertanya Parandi itu jago. Parandi tentang 3 tahun Parandi tentang di situ. Saya tahu. Kayak dari Ibu Ningsi, Ibu Sansi, mereka bisa memberikan informasi mengenai layanan bimbingan kelompok kalian. Selanjutnya itu cari informasi detail tentang pilihan karir yang kalian minati, contohnya perguruan tinggi. Di sini kan tadi Ibu tanya kalian kan mau lanjut toh, mau kuliah toh, atau ada yang mau ingin bekerja dulu? Sudah ada? Tidak ada bekerja. Atau Zaki tadi menikah mungkin? Belum. Di sini yang kalian dulu di sini nih, di sini kan mau lanjut ke perguruan tinggi, nah mencari informasi. Kalian sudah contoh suka di perguruan tinggi, keguruan toh, ilmu pendidikan, coba cari informasinya dulu, nanti jelaskan ke mama siapa informasinya seperti ini, begini sama ambil jurusan ini, cari yang akreditasi. Kalian kan sudah dengar itu yang mereka apa, sosialisasi mengenai beasiswa tuh, karena kalau di Undara juga sama, kalau kalian pilih yang akreditasi jurusannya A, uangnya juga tinggi beasiswa. Kayak Rambu, ambil di Jawa tuh lebih tinggi lagi, bisa sampai 8 juta, 12 juta, tergantung dia punya jurusannya itu akreditasi apa. Kalau contohnya A, itu tiap bulan 8 juta itu lumayan. Uang makan, uang beli laptop, buku dan lain-lain. Sampai sini bisa paham? Oke. Selanjutnya masuk ke materi terakhir, manfaat dari pilihan karir. Menurut kalian tuh manfaat dari pilihan karir kalian itu untuk kedepannya itu bagaimana? Manfaat untuk diri kalian. Silakan. Bicara di luar, tidak apa-apa, tidak sama. Rambu. Manfaat buat Rambu, pilihan karir. Rambu mau jadi mau ke kedokteran toh? Kalau saya sih Bu, sebenarnya tujuan awal masuk ke kedokteran tuh politik sih. Boleh. Tujuan awal sebenarnya karena dulu saya pernah lagi keluar. Nah, saya pernah melihat inspirasi dari salah satu dokter yang membantu saya. Saya merasa saya harus jadi seperti itu. Jadi setelah saya membantu orang, saya bisa membantu orang tua saya. Jadi kalau mereka sakit tidak terlalu susah kalau sakit. Jadi menurut saya manfaat dalam dirinya Rambu. Selanjutnya samping Octaviana, siapa? Poni. Tadi Poni pilihan karirnya apa? Hukum. Mau ke hukum. Dia jurusan IPA toh? Iya. Bisa. Hah? Kesehatan masyarakat dan hukum. Tapi lebih suka di mana?
demi UGM. Nah, bagaimana manfaat dari pilihan karirnya untuk Poni? Kan kalau kalian pilih jurusan itu kan pasti punya tujuan toh. Tujuan kedepannya saya pilih kayak Rambu kedokteran, kenapa dia pilih kedokteran karena itu. Terus kalau Poni pilih hukum karena Masih ragu itu antara dua-duanya. masih ragu antara dua-duanya. Coba jelaskan dua-duanya. Kalau contohnya saya di hukum tiba sama mau begini, mau jadi ini, kenapa saya pilih hukum? Hah? Soal tahu? Oh, belum tahu. Kalau kesehatan masyarakat, kenapa mau masuk di situ? Membantu orang, mau periksa mama bapak dong, membantu orang. Kalau Arsen tadi mau kuliah toh, tapi masih bingung mau pilih universitas apa. Pernah tidak cari informasi mengenai universitas atau sosialisasi itu? Terus sukanya di mana? Mau pilih universitas apa? Salah satu yang menyentuh, yang kena di hati itu, saya ingin ke mungkin UGM ibu, di hati kecilnya saya tulis UGM begitu, atau masih ragu, masih belum punya, masih bingung mau tes. Jadi setelah buat layanan bimbingan kelompok ini, ibu kasih LKPD, ibu berharap pas Arsen tulis itu LKPD itu Arsen tuh tahu. Pulang dari ini dia berpikir, oh ya habis ini kayaknya saya mau ke sini ibu. Jurusan contoh pingin kayak masih ragu ada 5 jurusan yang sama, aku bisa 5 jurusan itu yang sama. Itu kan pendapat kalian. Oke, sampai sini bisa paham? Oke, manfaat dari pilihan karir. Oke, Zaki, manfaat buat Zaki. Kalau untuk saya kan tadi saya pilihnya sekolah tinggi Pak Ibu. Nah pada saat pertama saya tahu sekolah tinggi itu ada sosialisasi. Jadi pada saat sosialisasi itu dikasih tahu kalau misalnya kalau potong di sekolah tinggi itu nanti setelah habis potong kuliah di sana, potong tuh langsung dapat pekerjaan gitu, langsung disebar ke kantor-kantor yang ada kedinasan gitu. Jadi menurut saya kayak kalau saya masuk di sekolah tinggi manfaatnya mungkin saya langsung mudah bekerja. Iya, dapat pekerjaan. Kalau di sekolah tinggi jurusannya Di sekolah tinggi itu saya ambil di STAN gitu. di mana? Ini Pak Ibu belum. Tapi di luar kota Kupang. Iya. Itu di Jurusannya masih belum. belum mulai di STAN. Masih sementara mencari tahu sesuai dengan bakat dan minatnya Zaki juga. Oke, baik. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit manfaat dari pilihan karir itu. Yang pertama, menambah wawasan yang lebih luas mengenai dunia kerja. Jika kalian seperti Rami tadi mau pilih kedokteran, nah untuk menambah wawasannya Rambu mengenai pekerjaan kedokteran itu seperti apa nanti setelah dia lulus S1. Tapi kalau kedokteran kan masih kuliah lagi toh, kuliah S1 habis ada kuliah lagi dan kuliah lagi. Terus dari artis bagaimana? Menambah wawasannya artis tadi, dia mau ke kesehatan. Nah kesehatan itu artis mau jadi kayak mau ingin obati orang tua, mau bantu orang-orang yang sakit, padahal mamanya pengen ke perguruan, maksudnya ke jadi guru, nanti bilang ngomong dengan orang tua. Nah yang kedua itu kesempatan untuk mencari tahu passion dan karir impian kalian. Ketika kalian pilih itu pilihan karir, pasti kalian tahu passion saya itu di situ atau tidak. Bisa paham? Yang ketiga memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, ketika kalian pilih pilihan karir tersebut, dari sekarang kalian mempersiapkan diri kalian. Pulang ini nih, keluar dari ruangan BK sudah bisa menentukan saat ini mau kemana, tujuan saya apa. Kalau saya mau ambil keguruan tuh, jurusan apa dan saya mau jadi guru apa. Saya mau ambil kesehatan, jurusannya apa, kesehatan masyarakat kan ada psikologi toh. Kesehatan masyarakat dan psikologi. Mau pilih kesehatan masyarakat atau psikologi, nanti habis itu saya nanti kerjanya apa. Nah, itu harus pikir memang. Jangan asal kuliah ikut-ikut teman, jangan asal kuliah orang tua bilang ini ikut sah. Padahal yang kuliah itu kalian bukan orang tua. Bukannya kita membantah perintah orang tua, tapi yang menjalani itu kita. Susah senang itu kita. Orang tua yang tahu kasih uang, beli ini, bayar ini, tapi yang kerja tugas semua presentasi kelompok dan lain-lain praktek itu kalian berdiri sendiri orang tua.
orang tua terima hasil, orang tuanya dengar mama sesuai habis ujian seminar proposal, seminar hasil, sama ujian skripsi, mama sama sudah tanggal 5 tahun. Orang tuanya dengar itu. Semuanya itu kita lalui sendiri. Nah yang terakhir itu prospek kerja. Prospek kerja seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pilih kedokteran, prospek kerjanya pilih bantu orang. Jadi dokter umum kah, dokter spesialis, apakah dokter hewan kah, dan lain-lain. Seperti itu. Sampai sini bisa paham? Oke, setelah layanan bimbingan kelompok ini, mungkin di antara kalian mau berbagi cerita mengenai pilihan karir kalian. Kenapa kalian masih belum bisa? Padahal sudah semester sekarang, sudah kelas 12, lagi beberapa bulan lulus, mau selesai, tapi kalian masih belum punya pemikiran untuk habis ini saya mau kemana. Ada yang mau berbagi cerita? Mungkin? Tidak ada? Tidak, tadi sudah menjelaskan semua. Untuk Ida tadi masih bingung mau ke mana setelah lulus SMA. Kampusnya juga masih bingung, jurusannya juga masih bingung. Tapi Ida punya minat tuh lebih kemana? Maksudnya Ida tuh lebih suka mata pelajaran apa? Atau tidak ada yang mata pelajaran yang tidak sukai selama sekolah? Ada. Tapi senang. Biologi. Aku tuh dari biologi tuh bisa. Kalau kalian mencari kampus yang lebih bagus, mungkin kalau orang tua tidak kasih kalian keluar dan foto paling ambil yang dekat-dekat sini, Undana atau Politeknik. Mau ambil yang swasta, kalau swasta harus kita siap uang yang lebih. Tapi ada beasiswa di swasta. Ada negeri itu ada beasiswa, tapi utamakan negeri dulu karena biayanya regisnya itu tidak terlalu mahal. Maksudnya tidak terlalu mahal dari swasta. Swasta kan bukan pemerintah punya toh. Jadi soal mau ini. Kalau Brawijaya negeri ya atau swasta? Itu swasta. Orang tuanya Rambo pasti sudah siap karena orang tuanya Rambo sudah siap. Nah, Jadi sebenarnya saya di SMA dapat beasiswa. Beasiswa sebenarnya orang Sumbar, setelah beasiswa maka datang di sini dan sekolah gratis serta dapat biaya kehidupan. Nah, kalau ini dari beasiswa ini punya lanjutan, jadi nanti dari beasiswa ini dong biaya sampai kuliah itu sama gratis. berapa biasanya? Kalau kuliah kalau kuliah saya kurang tahu, tapi kalau sekolah itu 1,5 bisa. Kalau kuliah pasti bisa sampai 5 juta. Kalau 5 7. Makanya saya berani ambil kedokteran, soalnya saya tahu kalau di sini tuh ada beasiswa lanjutannya. Nanti dong dari dinas yang akan biayain, jadi bukan saya dan orang tua. Aduh bagus. Kalau kedokteran tuh kayaknya beasiswa lebih mahal karena dorong kan keluar uang kan lebih tau masih dari buku saya 1 juta lebih daripada alat pasti beasiswanya juga besar. Semangat buat Rambu, semoga dari lulus SMA ini bisa langsung masuk ke Brawijaya. Tes lagi dulu atau? Masih tiap profesor sih kan sudah masuk di beasiswa ini, jadi otomatis kita langsung masuk. Maksudnya kampus, kalau harus kita harus tes lagi dulu. Kalau untuk itu saya kurang tahu, masih saya. Pasti harus tes lagi ya, kalau masuk di kampus. TBK atau seleksi nilai. TBK. Terima kasih kelas 12C sudah memberikan pendapat, menceritakan kenapa kalian masih belum punya tujuan. Ada yang masih selisih paham dengan orang tua, ada orang tua sudah izin tapi beda jurusan dan lain-lain. Ada kayak Ida, orang tuanya sudah setuju untuk kuliah tapi idanya masih bingung mau kemana. Kalau orang tua tidak kasih di luar mungkin ambil di dalam. Sudah 4 bulan sampai sekarang harus sudah bisa tulis rencana. Nanti Ibu bagi lembar LKPD, kalian isi sah. Ida dengan Arsen kan masih bingung toh mau kemana, kampusnya masih belum tahu, jurusan masih belum tahu. Jadi setelah layanan bimbingan kelompok ini, Arsen isi sah. Dan isi hatinya Arsen tuh Ibu sebenarnya Sani ada sedikit sah ingin ke kampus ini, ada sedikit mau ke jurusan ini. Kayak begitu. Sini bisa paham? Oke. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu silakan bertanya. Maaf, silakan bertanya. Beberapa hari yang lalu kelas 1 mendapatkan info kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 itu November? Iya. Nanti ada
ujian pulang bakat dan minat itu tuh. Kalau itu Ibu Adil belum ngomong Ibu. Maksudnya kalau seandainya betul, apakah nilai yang dari kita menjadi salah satu itu bisa dipakai untuk Harus ikut tes bakat minat itu. Nah itu, kalau kalian yang masih bingung-bingung tuh tes bakat minat, itu kalian bisa bingung-bingung, bukan berarti bingung-bingung maksudnya kan masih belum tahu tujuannya apa. Ikut semua, karena pasti kelas 12 tuh yang ikut. Nah, harus ikut semua supaya kalian bisa isi tes itu. Bakat dan minat satu lebih kemana? Kalian kan masih bingung, jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya itu yang bisa menentukan kalian. Oh ternyata Ida nih lebih ke sini basicnya. Nanti bisa ambil jurusan itu. Semoga saja itu beritanya dari Ibu Adel. Oke, berarti betul. Tanggal 1 dan 9. Ikut semua yang sampai kalian terhadir. Insyaallah. Oke, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta dua orang laki-laki dan perempuan yaitu Arsen dan Ida untuk menyimpulkan hasil dari layanan yang kita lakukan. Silakan Ida. Mungkin dari layanan bimbingan itu dari sini oke. Nanti positif, nanti habis ini mau masuk. Terima kasih ya. Kalau Arsen? Oke, terima kasih. Dari pelayanan bimbingan kelompok ini mungkin sangat bermanfaat bagi kami, yaitu di mana kami sendiri bisa tahu kami mau ikut jalan mana, mau pilih yang mana begitu, dan bisa ada cara-cara untuk komunikasi dengan orang tua atau bagaimana. Baik, terima kasih Ida dan Arsen yang sudah memberikan kesimpulan dari layanan bimbingan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mengakhiri, Ibu berharap tadi yang kita sudah bahas itu kalian bisa ambil intinya apa manfaat buat kalian. Ida dan Arsen yang belum punya tujuan habis ini bisa kalian sudah berpikir toh habis ini mau kemana. Dan untuk Rambu, semoga nanti sampai di Brawijaya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman di sana. Pasti kalau awal-awal memang agak kaku, tapi lama-lama pasti suka akan senang jalan-jalan tuh di Jawa sana, kenal-kenal orang baru, ngomong pakai aku kamu kan bisa. Oktaviana dengan Atis juga nanti dengan siapa? Poni juga bisa omong dengan orang tua. Habis ini saya mama sama bapak, saya lebih ke sini. Nanti lihat dari hasil uji bakat dan minat tanggal 1 sampai tanggal 9. Habis itu kalian harus menjadi orang tua bahwa mama bapak saya lebih bisanya tuh ke sini daripada sesuai dengan pilihannya bapak mama. Sampai sini bisa paham? Bisa. Untuk Arsen dengan Ida, Ibu berharap bisa menentukan pilihan karir sudah setelah dari layanan bimbingan kelompok kita. Sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, terakhir Ibu tanya, Ibu minta kalian memberikan pesan dan kesan kalian dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok. Pesannya apa untuk layanan bimbingan kita nanti ke depan? Silakan. Satu persatu Ibu minta supaya Ibu bisa tahu kalian punya pesan dan kesan dalam hati kalian, dari lubuk hati kalian yang paling dalam mengenai layanan bimbingan kelompok kita hari ini, dimulai dari Oktaviana. Ya, aku bisa. pesan saya pada hari ini saya bisa dengan bercerita tadi saya bisa lebih terbuka dengan orang tua saya agar saya bisa nanti pada saat kuliah saya akan tenang. Terima kasih ya. Selanjutnya Oni, kesan dan pesan pada layanan bimbingan kita pada siang hari ini. Pesan saya yaitu semoga selesai bimbingan ini kita beberapa orang ini menjaga privasi yang sudah jadi di sana. Pesannya mungkin ada pesan artis Mungkin dari
dari hasil tarikan tugas dan habis ini nanti saya bisa menyampaikan maaf begitu kalau Artis lebih bisanya ke mana? bisa ke jalan dan berdua. Arsen, kesan dan pesannya? Kalau dari saya sangat bermanfaat bagi saya Ibu, agar bisa kedepannya saya tahu saya jalannya kemana Ibu. Pesan saya tetap semangat. Ya, terima kasih Arsen. Ya, Ibu. Zaki, Untuk kesan dan pesan saya mungkin dari kesan pertama berterima kasih kepada Ibu karena dengan adanya dapat bimbingan pada pagi dan siang hari ini kami semua sudah tahu tentang apa yang akan kami lakukan ke depannya untuk pesan mungkin dengan ini bisa sering-sering Rambu, Oke, mungkin dari saya pesan pertamanya saya sangat bersyukur karena saya bisa di sini, saya bisa berbagi cerita, saya bisa curhat, mungkin itu membantu saya untuk lebih membuka pikiran saya tentang karir masa depan saya. Dan pesan saya mungkin ke depannya kalau misalnya ada sedikit bingung, boleh akan bertanya. bisa, sangat-sangat bisa kalau Ibu masih stay di sini sampai Desember. Selanjutnya, Ida, yang terakhir. Terima kasih siswa kelas 12C, anak-anak semua yang sudah memberikan kesan dan pesan mengenai layanan bimbingan kelompok. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti, Ibu akan membuat lagi mungkin bimbingan kelompok mungkin dengan topik yang baru. Sebelum kita mengakhiri, Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk menuntut kita di dalam doa. Silakan. Silakan. Yang Katolik Indonesia dan terus selamat siang Bapak, selamat siang Bunda. Aku dengan syukur kami Tuhan kepada segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu pada sepanjang hari ini. Pada saat ini Bapak, kami telah melakukan bimbingan kelompok kami, kiranya apa yang kami dapat pada saat ini itu menjadi bekal untuk kami dari sini dan sampai kami nanti di bangku perkuliahan. Kiranya Bapak Engkau selalu melindungi kami dan selalu memberikan kesehatan dan bimbingan kepada Bapak Ibu kami yang tidak pernah bosan mendengar kami. Ini dari permohonan kami sampaikan kepada Mungkin dan segala masa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian bisa kembali ke kelas. Terima kasih.